sekalian, pada siang hari ini kita akan belajar doa-doa sehari-hari. Namun sebelumnya Pak Ustadz mau tanya terlebih dahulu. Baik, siapa yang hafal doa mau makan? Angkat tangan. Ya, silahkan. Adik Pika. Doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bagus. Itu bisa lancar seperti itu. Siapa yang mengajarin doa? Abang aku menulis doa itu di atas kertas, lalu menempelkan kertas itu di meja makan. Lalu setiap aku mau makan, aku selalu membaca doa itu. Wah, hebat sekali abangmu. Berarti abangmu peduli sama adiknya. Bagus itu. Itu harus dicontoh sama yang lain ya. Sekarang yang laki-laki, siapa yang hafal doa mau tidur? Angkat tangan. Ya, silahkan adek yang pakai kopiah putih yang sebelah kanan. Silahkan. Doa mau tidur. Bismillahi Allahumma janibna syaiton wa janibi syaiton marojak tanah. Itu bukan doa mau tidur, adek. Tapi itu doa hubungan suami istri. Tapi ayahku tiap malam baca doa itu. Ya, walaupun dibaca tiap hari oleh ayahnya, tetapi itu bukan doa mau tidur, tapi itu doa hubungan suami istri ya. Doa itu tahu dari mana? Ayahku menulis doa itu, lalu ditempel di atas tempat tidur. Oh, begitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah rabbi sawri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatuh ya alim. Menurut para pakar ilmu pendidikan, ada 3 cara kita belajar. Pertama, tipe visual, melalui penglihatan, melihat dan membacanya, kemudian diserap ke otak dan dihafal. Yang kedua, tipe auditori, yaitu belajar melalui pendengaran. Orang ini lebih suka belajar dengan melalui pendengaran. Maka dia akan menyimak dengan telinganya. Kemudian dicerna ke otaknya dan tersimpan dalam otaknya menjadi hafalan. Yang ketiga, tipe kinestetik. Anak dengan kemampuan belajar kinestetik tidak bisa hanya duduk tenang menunggu informasi yang disampaikan. Justru mereka yang bertipe seperti ini tertarik untuk mencari sendiri hal-hal yang ingin mereka tahu tanpa selalu membaca buku panduannya. Ajari dia belajar dengan cara mencontohkan
apa yang harus dia lakukan. Tetapi pendidikan yang paling efektif pada kenyataan di lapangan sekarang ini adalah dengan memberikan contoh kepada anak. Ini adalah perpaduan dari teori visual, yaitu belajar melalui penglihatan, dan teori kinestetik, yaitu belajar melalui praktek langsung. Misalnya, ketika orang tua ingin punya anak yang soleh, yang rajin sholat, maka orang tua akan mengajaknya, yuk kita sholat di masjid berjamaah beserta ayah. Ajakan ini adalah teori visual. Kemudian sholat berjamaah pelaksanaannya ini adalah praktek, yaitu teori tipe kinestetik yang lebih efektif dibanding dengan hanya menyuruh, dan menyuruh. Misalnya, nah, sudah terdengar suara azan maghrib, sana pergi sholat di masjid. Ayah lagi tanggung, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Seperti ini, pendidikan seperti ini tidak akan efektif karena anak akan mencontoh kelakuan bapaknya. Namun perlu diingat, memberikan contoh kepada anak, kita harus bijaksana, karena anak akan mencontoh baik yang bagus maupun yang jelek, anak akan mencontoh kita. Oleh karena itu, berikanlah contoh yang baik kepada anak. Seperti kasus tadi, orang tuanya selalu menghafal doa hubungan suami istri tiap malam, sehingga anak mencontoh. Dalam pikiran anak, itulah doa tidur, karena ayahku setiap hari baca doa itu sebelum tidur. Kita lihat, ketika anak pintar memaki, silakan cek latar belakang keluarganya. Pasti orang tuanya tukang memaki. Pendidikan dalam keluarga merupakan pondasi dasar dalam membangun watak anak, kepribadian anak, dan karakter anak. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia akan belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia akan belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia akan belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia akan belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, maka ia akan belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia akan belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang, ia akan belajar mencintai. Semoga Allah memberikan kekuatan iman Islam kepada kita, sehingga kita diberi kemampuan untuk mendidik anak yang soleh dan solehah dalam bimbingan dan naungan ridho ilahi. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.